A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, ini Masya Allah luar biasa nih. Di sini warna-warni, cerah-cerah wajahnya berseri-seri. Ini mudah-mudahan semua yang hadir di sini, jamaah yang di rumah juga yang lagi menyaksikan Islam Itu Indah, calon-calon penghuninya surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah tapi saya sebelumnya mau tanya nih sama semuanya. Masuk surga gampang apa susah, Bu? Susah ya, Bu ya? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah kalau kata Gampang Ustaz bagi yang tuh. mau, susah bagi yang gak mau. Ah. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau kata Nabi. Luar biasa. Nah tapi udah pernah dengar belum yang namanya surga dunia? Belum ya, Bu ya? Ini Masya Allah nih luar biasa nih ya. Berdasarkan perkataan yang masyhur dari Ibnu Taimiyah. Beliau berkata sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Ini Masya Allah berarti ada surga dunia, surga akhirat ya. Ini Masya Allah nih luar biasa. Ini tema kita pagi hari ini nih. Siapa yang tidak masuk surga dunia tidak akan masuk surga akhirat. Ini Masya Allah dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu-tamu. Yang pertama dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Jati Gede Sumedang. Assalamualaikum Segedang, kerudung pink ya. Assalamualaikum. Selanjutnya ada juga yang kerudung pink juga nih dari Majelis Ta'lim Al-Muttaqin Pekandangan Jaya Indramayu. Assalamualaikum Indramayu. Dan ada satu lagi jauh banget nih yang kerudungnya ungu badan kontak. Majelis Ta'lim Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum. Yang ungu, ya Allah. Ada lagi itu. Ada lagi. Dari mana Uma? Dari mana Uma? Ini santri-santri duafa yatim piatu Se-Indonesia. Alaf, se-Indonesia. Namanya Maskanul Hufaz, mereka para penghafal Al-Quran ada di situ tuh. Di Ini depan. Masya Allah luar biasa. tampil. Ya nanti buat jamaah yang di rumah juga kita kasih kesempatan buat anda yang mau curhat boleh langsung telepon ke nomor yang ada di bawah ini ke 79187700 untuk Jabodetabek. Bagi anda di luar Jabodetabek di 0217918711. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh para guru-guru kita. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang apa itu surga dunia, kita cari tahu dulu nih sama-sama apa itu surga akhirat. Nah kita pengen tahu katanya pintu surga akhirat ini ada banyak. Apa aja sih pintu surga akhirat ini? Yuk kita minta penjelasannya. Yang pertama dari guru kita ada Ustazah Oki Stiana Dewi. Uma, izin waktunya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas mengenai surga-surga. Ada berapa Bu pintu surga? Ada 8, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah surga yang senantiasa diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Surga untuk orang-orang yang sholat. Surga untuk orang-orang yang berinfak. Surga untuk orang-orang yang menahan amarahnya. Susah nggak Bu menahan amarah? Surga untuk orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Surga untuk orang yang berpuasa apa Bu? Ar-Royan. Surga untuk orang-orang yang senantiasa bertaubat, surga untuk orang-orang yang pergi haji, dan surga yang apabila masuk ke dalamnya sebanyak 70.000 orang tanpa dihisap. Maka saya akan membahas satu persatu, tapi sebelumnya saya akan panggil 2 penghafal Quran. Coba maju ke sini untuk membantu saya membacakan surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang menjelaskan penghuni surga adalah mereka-mereka yang bertakwa dengan memiliki kriteria tertentu. Silakan Ali Imran 133, Ali Imran 134. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن
terima kasih sayang, silakan duduk. Dan kita tadi sudah membahas surah Ali Imran 133, 134. Bahwa bagi orang-orang yang memasuki syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tadi yang di awal tadi saya bahas mengenai orang-orang yang sholat. Sebelum kita bahas ayat ini Bu, saya harus menjelaskan dulu. Orang-orang yang sholat, seperti yang kita ketahui bahwa sholat adalah yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan antara orang beriman dan orang yang tak beriman adalah dengan sholatnya. Dan semua muslim sepakat, orang yang tidak melakukan sholat, dia melakukan dosa besar. Yang dosanya bahkan lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Berzina, membunuh, minum khamar dan sebagainya. Maka siapapun yang tidak melaksanakan sholat atau sholatnya lalai begitu saja, meninggalkan kewajiban dengan tanpa ada rasa bersalah, maka khawatir dia termasuk tidak beriman kepada Allah dan tentu saja tidak mendapatkan syurga Allah. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada beberapa kriterianya, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Berinfak di waktu lapang mungkin lebih mudah, tapi berinfak di waktu sempit kadang susah. Banyak orang-orang pengemis datang pada kita. Coba kalau saya tanya sama ibu, misalnya ada pengemis yang kayaknya kakinya cacat gitu ya, dan kemudian bawa bayi, apa di pikiran ibu? Ibu akan kasih nggak uang itu ke pengemis itu? Atau di pikiran ibu, ibu akan berkata, oh bayinya bayi titipan, oh kakinya cuma diikat doang. Gimana Bu? Ternyata dalam ajaran agama kita diketahui bahwa ketika ada pengemis seperti itu kita berikan saja. Rasulullah SAW ingatkan pada kita bahkan kalau ada pengemis yang, bukan pengemis ya, seseorang yang di atas tunggangannya dan kemudian minta-minta kita kasih karena kita lebih mulia. Kemudian orang yang menahan amarahnya itu susah dan orang yang mudah memaafkan orang lain itu termasuk golongan orang-orang yang masuk pintu surga. Jadi kalau kita bicara masalah tentang surga akhirat ini ada 8 pintunya ya. Betul. Tadi sudah seperti dijelaskan oleh Uma ya. Betul. Nah kita tinggal mau milih nih, mau masuk dari pintu mana. Benar. Kalau bisa diusahakan 8-8-nya kita bisa masuk, amin. Betul. Gitu ya. Nanti kalau Ini ada Masya Allah luar di biasa. next segment saya akan jelaskan lagi lebih rinci. Masya Allah, jazakillah khair, makasih Sama-sama, banyak terima Umat kasih. penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ternyata enak ya Bu ya, Allah baik banget sama kita, dikasih 8 pintu surga, tinggal kita pilih kita mau masuk dari mana. Ini Masya Allah tergantung bagaimana dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hebatnya di haji, hajinya ya Bu yang masuknya ya Bu ya. Kalau kita bagus sama orang tua dari pintu orang tua yang kita bisa masuk, dan macam-macam lagi nih Masya Allah. Nah sekarang nih ya, kita berbicara tentang masalah tema kita pagi hari ini. Apakah ada nih dari umat Islam yang semasa hidupnya melakukan amalan penduduk surga, namun ketika wafat menjadi penduduk neraka? Ataupun sebaliknya, semasa hidupnya melakukan amalan penduduk neraka, namun di akhirat malah jadi penduduk surga. Ada nggak yang seperti itu? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya, ada Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz Ayer, mohon izin waktunya. Terima kasih Bang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bicara tentang surga adalah sesuatu yang kita idamkan. Banyak orang berusaha, beramal, berbuat untuk mendapatkan surga ini. Trofi terbaik ini. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan surgawi. Ternyata di akhir dari hidupnya dia menjadi penghuni neraka. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahihnya, wa innar rajula la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Dia beramal dengan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga itu tinggal sehasta. Berapa satu hasta itu? 47,35 cm. Dekat nggak? Kecium nggak baunya? Terlihat nggak aktivitas di dalamnya? Terlihat, tercium bau wanginya itu. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiq alaihil kitab. Maka catatan takdirnya lebih dulu menyebabkan dia fayamal bi'amali ahli nar. Dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, dia pun masuk neraka wal iyadzubillah. Sudah tinggal selangkah lagi enggak Bu? Neraka. Nauzubillah. Kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Jangan-jangan waktu dia beramal di dunianya, amalannya nampak amalan penghuni surga, tetapi Allah yatawallas sarair. Allah tahu kondisi di dalam hatinya. Dia melaksanakan sholat karena riaan, wasum'atan. Karena ria dan sum'ah. Boleh jadi karena itu. Atau di akhir hayatnya, Allah yang menyibak selama ini, yang mereka lakukan, yang mereka tutupi, dan mereka make up, dan mereka lakukan kamuflase ini. Maksudnya apa? Contoh puluhan tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah uji dengan rasa sakit. Begitu diuji dengan rasa sakit,
Apa yang terjadi? Saat dia melakukan sebuah ratapan atau dia tidak suka dengan takdir Allah ini, kemudian dia menghujat Allah, ya Allah aku puluhan tahun menyembahmu. 1 bulan ini penyakit yang kuderita tidak kunjung kau berikan penyembuhan. Nah disitulah kemudian malaikat maut mencabut nyawanya. Waliyazubillah. Makanya ada sahabat itu kan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jarak dia dengan surga udah dekat lagi. Tapi ternyata dia berubah, tanassar menjadi Nasrani. Kenapa? Karena waktu itu dia tertangkap oleh seorang sahabat namanya Umar bin Khattab sedang minum khamar. Waktu dia minum khamar, maka Umar ingin mengeksekusinya, dia lari meninggalkan kota Madinah, dia tinggalkan sejauh mungkin sampai ke Romawi, di sana dia berpindah agama. Siapa namanya? Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Seorang sahabat yang mendapatkan kemuliaan karena waktu Rasulullah SAW pidato di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Waktu itu Rasulullah SAW membawakan sebuah pidato yang tidak mungkin terdengar di ujung. Tapi dialah orang yang menyampaikan kalimat ini. Masya Allah. Ini Masya Allah, jadi ada orang yang nampak kelihatan melakukan amalan-amalan surga di dunia, ternyata akhirnya masuk nerakanya Allah. Ada. Ya karena tadi, ini banyak orang kadang-kadang kan pintar atau pandai berkata, tapi tidak mengamalkan nih salah satunya nih Ustaz. Namanya jarkoni. Apa tuh? Iso ngajari, raiso ngelakoni. Masya Allah, iso-isone Ustaz. Apa artinya? Itu artinya pinter ngajarin tapi nggak bisa ngelakuin gitu. Jargoni namanya. Jargoni. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz, ini Masya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Tapi kita bicara masalah tentang amal soleh ya Bu ya. Kalau bisa diusahakan tadi seperti apa kata Ustadz AR, nggak usahlah terlalu menampak-nampakkan. Orang nggak perlu tahu urusan kita sama Allah ya Bu ya, benar ya Bu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah lillah, karena Allah. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih, alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan bintang tamu, ada Gina Yobi. Gina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Gimana, sehat? Pangestu. Lagi sibuk apa nih sekarang nih Gina nih? Tetap nyanyi. Nyanyi ya terus ya. Nah ini bicara masalah tentang surga nih, ya kan begitu juga dengan neraka. Yang sering kita dengar itu bahwa ada tingkatan-tingkatannya nih. Surga ada tingkatannya, neraka ada tingkatannya gitu ya. Kalau buat Gina sendiri nih, seberapa penting sih beriman kepada Allah itu untuk mengejar tingkatan surganya Allah? Iman itu kan memang keyakinan. Jadi iman kepada Allah itu memang yang pertama. Masya Allah ya. Jadi kalau mau mengejar tingkatan dari surga ini pengennya tingkatan yang terbaik gitu ya. Terbaik pokoknya. Jangan cuma pinggir-pinggirnya. Jangan, ya Allah jangan. masukkan aku ke surga walaupun cuma di pinggirnya, jangan. Pokoknya mau yang Nggak pertama ya Ustazah. Iya maksudnya di pinggirnya ya. Gitu kan. Kalau cita-cita kan gak mau yang ke-10 gak mau. Betul. Yang pertama gitu. Nah tapi gini sekarang kan nih ya jujur ya. Yang namanya orang semakin sibuk banyak pekerjaan pasti kan jadi ibadahnya pasti agak lebih berkurang. Ngerasain gak kayak gitu? Terus apa yang dilakuin oleh Gina? Selalu diingetin sih sama orang tua itu pasti ya. Ning Gina tong hilapnya sholat cenah. Tong hilap ngaos cenah gitunya. Da aku tuh orang Sunda. Oh, Jadi gitu, selalu nah. diingetin terus iya. Jadi kalau misalkan kayak tadi tuh. Atau subuhnya tacan. Atau tadi berjamaah di studio. Oh, kayak Masya gitu. Allah. Atau misalkan tos pulang gitunya ke rumah gitunya. Sok atuh ngaos atau malam Jumat mah ngaos Yasin atuh. Allah. Ya saminggu sekali. Stop dulu, ngartos ente. Dan nanti ada teksnya di bawah, ada teksnya. Ada teksnya. Oh TV nasional. Ya nggak apa-apa tuh di Bandung Cigondewa nuju Ngaroronton. Ada teksnya, ada teksnya Ada teks nanti di ya. bawah. Iya, astagfirullahaladzim. Jadi selalu mengingatkan terutama sholat itu pasti harus wajib kan Wajib. hukumnya. Terus ngaos oke kudu. Nah, pokoknya intinya adalah bersyukur ada orang yang mengingatkan Iya, gitu terus, ya. Iya, pokoknya namanya ngaos-ngaos anu surat. Udah berkeluarga Gina belum? Alhamdulillah. Nanti atas kalau udah pernah. Hah? Atas pernah. Atas pernah nanti lagi gitu ya. Kalau ada lagi berarti suami yang mengingatkan. Iya. Gina makasih banyak udah mampir ke sini. Nanti kita kasih kesempatan buat tanya-tanya juga sama guru-guru kita ya. Ngartos ente. Ngartos, Ngartos ya, satu. alhamdulillah. Atau situ saya tahu. Apa? Ngerti. Ada yang ngerti, ada yang enggak sih sebenarnya. iya. Ini Masya Allah mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, berarti ada banyak banget jalan atau pintu untuk memasuki surga akhirat. Sebenarnya bagaimana sih gambaran surga akhirat itu kelak? Wah ini katanya indah banget, kita cari tahu yuk dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat karena kita tinggal menyambung dari tausiah pertama, kedua dan sekarang tausiah ketiga. Kita minta juga tambahan dari 4 orang dari Afiza. Silakan anak ini seluruh Indonesia datang. Ada perwakilan ada 50 orang luar biasa. Sini minta tolong surah Atur ya ayat 17 sampai 20. Ayo enggak apa-apa 4 orang.
Cepat sayang, langsung. Ya durasinya. Ya langsung. Masuk langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Muttaqi'ina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Sadaqallahul azim. Jazakallah ya ahi. Jazakillah. Makasih ya. Masya Allah, tabarakallah. Bahagianya orang tuanya dimanapun berada. Kita terharu ya. Kalau berbicara surga tidak akan mungkin kita bisa menjelaskan lewat kata-kata kalau bukan lewat Quran. Karena kenapa? Takkan mungkin bisa digambarkan bentuk surga. Ketika kita menggambarkan surga maka tidak akan seperti yang kau gambarkan. Tidak akan seperti. Karena alhamdulillah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan kenikmatannya. Jadi hanya orang bertakwa yang berada di dalam surga. Mau masuk surga? Mau. Takwa dulu. Di mana kenikmatan mereka akan bersukaria di dalam surga itu. Dan Allah berikan kepada mereka. Dan Allah tinggalkan atas mereka sesuatu yang menjelekkan untuknya. Berupa azab. Lalu Allah memberikan makanan buat mereka. Maka makanlah, minumlah yang enak-enak. Balasan dari apa yang telah kamu kerjakan dahulu. Maka mereka menikah dengan bidadari yang cantik jelita. Masya Allah, tabarakallah. Ini dalam surah Tur ayat 17 sampai 20. Maka surga itu kalau kita bahas lebih lanjut. Surga itu akan dirasakan oleh orang-orang yang insya Allah akan kekal di dalamnya. Jamaah, mau masuk surga? Mau masuk surga? Takwa dulu, maka akan terasa nikmatnya surga itu ketika orang bertakwa. Dan akan disediakan oleh Allah bagi mereka, bagi atas mereka, atas perintah yang Allah berikan padanya, kemudian dilaksanakan. Dan nanti insya Allah di surga, atas apapun yang kau rasakan, warauhu, warehanu, wajannatun naim. Dalam surah Al-Waqiah 89, rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3, rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3, rezeki, tentram, nikmat. Itulah dalam isinya surga. Di mana kita merasakan nikmat yang luar biasa. Nikmat gak? Nikmat gak? Itu surga begitu. Dan ketika kita merasa aman, surga itu. Surga. Pernah dengar? Pernah dengar surga? Pernah dengar surga? Pernah? Sering Ustaz. Aku akan buka rahasia. Apa tuh Pak Ustaz? Ternyata ada surga. Surga? Di dunia. Masa? Kasih tahu dong. Enggak. Kenapa? Jangan kemana-mana, ikuti terus Islam itu indah. Oh Masya Kita Allah. bahas masalah surga. Bener. Ini bahas tentang surga akhirat kan? Insya Allah nanti kan. Masya Lanjutkan Allah. nanti di surga. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz atas penjelasan ini. Masya Allah luar biasa ya. Bicara masalah tentang surga akhirat. Apa yang kita gambarkan dalam benak kita itu nggak sebanding. Ternyata di sana lebih nikmat lagi. Jadi kalau kita menggambarkan surga di dunia ini, apa itu di akhirat nanti, kalau kita dengan kata-kata nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan membahas tentang surga dunia. Ustadz bener ya? Iya surga dunia. Ternyata ada surga dunia. Bu mau surga dunia? Mau. Kalau surga di akhirat mau? Mau semua. Mau? Mau. Mau segera? Mau. Jangan. Matilah dulu. Nah aja Ustadz, jangan gitu dong. Saya masih minta amalannya dulu nih Masya Allah. Dan juga ada kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Izin Ustadz. Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi dalam bukunya tentang kisah-kisah orang-orang soleh. Ada salah seorang orang soleh yang benar-benar menjaga keimanannya walaupun dalam keadaan terdesak.
Dan insya Allah beliau termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Buat jamaah yang di rumah yang mau curhat, ayo langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini ke 79187700 untuk Jabodetabek. Dan bagi anda di luar Jabodetabek di 0217918711. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh para guru-guru kita. Nah sekarang kita nikmati dulu nih, ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan teman-teman Nas.